Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil secara sederhana saja pada hari Selasa 9 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13, di mana Tuhan Yesus menjawab itu pandangan ahli-ahli Taurat, di mana beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus dan mereka melihat dan memberi nilai itu, mempertanyakan murid-murid Yesus yang makan, katakanlah dengan tangan najis, artinya dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Masalahnya di sini adalah bukan mempersoalkan apakah dia cuci tangan atau tidak, membasuh tangan atau tidak. Tapi saya pikir biar bagaimanapun juga murid-murid Yesus ini tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan. Tapi pandangan para ahli-ahli Taurat ini, orang-orang ahli-ahli Taurat ini yang terlalu berlebihan, yang mau yang mestinya diperbaiki, yang mau ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah tahu itu, siapa itu ahli-ahli Taurat, dengan kalimat yang begitu pedas dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab begini kepada ahli-ahli Taurat itu, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenajisan seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat itu? Saya pikir begini, kenajisannya begini. Mereka hanya mementingkan segi-segi luarnya saja, lahiriah saja, seperti membasuh tangan. Tetapi hati mereka yang dikuasai oleh kedengkian, oleh ketidaksukaan, oleh pandangan-pandangan negatif terhadap seseorang, oleh kejahatan-kejahatan, oleh pandangan-pandangan yang buruk, itu tidak diperhatikan, tidak dibersihkan. Ya, membasuh tangan itu penting, bagus, ya. Tetapi mari juga yang mestinya dibersihkan oleh ahli-ahli Taurat plus juga orang-orang Farisi adalah hatinya. Hatinya. Ini juga mau mengatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, secara singkat, bersihkanlah hati kita, ya. Di kedalaman hati kita ini, jangan sampai tangan kita ini bersih, cuci tangan, apalagi sekarang ini dalam masa pandemi Covid, berapa kali itu kita cuci tangan, tetapi hati kita ini tak tersentuh, dalam arti tidak dibersihkan. Di hati kita ini penuh dengan tanda kutip kotoran-kotoran. Maksudnya apa itu? Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan negatif. Hati kita ini dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh kesombongan. Nah, inilah dia saya pikir yang harus dibersihkan. Ya. Tuhan Yesus mau mengatakan sepertinya kepada ahli-ahli Taurat dan juga kepada kita sekalian, hatimu dibersihkan. Hati kita, hati Anda dibersihkan supaya tidak menjadi tempat sampah. Jangan-jangan hati kita ini tempat sampah loh. Hatiku atau hati Anda juga tempat sampah. Berbagai macam kotoran itu ada. Berbagai macam dosa itu ada. Berbagai macam kejahatan itu ada. Ya, kita harus berpikir-pikir, kenapa hati kita ini dijadikan tempat sampah? Bukankah sampah itu katakanlah busuk, bau, ya, tidak nyaman? Maka dari itu yang kalau kita nyimpan sampah di dalam hati kita, yang keluar dari mulut kita ya sampah. Yang keluar menjadi tindakan kita ya sampah. Yang keluar dari mulut dan tindakan kita adalah bau busuk itu, ya. Dan ini tanpa kita sadari sudah bercokol lama di dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, maka dari itu benar kata Tuhan Yesus, hai orang munafik,
Ini mau mengingatkan kita juga jangan jadi orang munafik. Hati-hati dalam kehidupan kita ini. Hati-hati. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kebersihan hati kita, kesucian hati kita di dalam diri kita ini. Kita tidak mengumpulkan, menimbun sampah, menimbun kesalahan, menimbun dosa di dalam hati, di dalam diri kita ini. Tetapi kita mau menjadikan diri kita ini tempat yang layak. Kita isi hati kita ini dengan kebenaran, dengan cinta kasih, dengan kebaikan. Itu yang utama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah dalam hidup ini kita sungguh menjadi orang Kristiani yang tulus, yang jujur, tidak menjadi orang munafik seperti Tuhan Yesus. Supaya tidak jadi munafik, yaitu dia. Ya, yang kelihatan bagus, di dalamnya juga bagus. Hati kita juga bagus. Tuhan berkenan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.